Selamat bergabung kembali dengan mata kuliah TF 3202 Fisika Bangunan. Pada segmen ke-6 dari minggu pertama ini, kita akan membahas secara ringkas tentang klasifikasi iklim di dunia. Secara global, iklim di dunia dapat dibagi menurut usulan Köppen-Geiger, di mana setiap lokasi dialokasikan pada satu iklim yang diberi kode dalam 2 atau 3 huruf, di mana huruf awalnya adalah A, B, C, D, atau E. Huruf awal A menunjukkan lokasi yang berada di daerah tropis yang bercirikan iklim hangat dan lembab, ya, seperti di wilayah Indonesia dan daerah-daerah lain yang ada di Khatulistiwa. Huruf awal B menunjukkan iklim panas kering, yaitu daerah yang berada di dekat gurun atau padang pasir. Huruf awal C menunjukkan daerah-daerah yang memiliki karakter sedang, iklim sedang, yaitu iklim yang memiliki 4 musim, tetapi musim panasnya cenderung tidak terlalu panas dan musim dinginnya cenderung tidak terlalu dingin. Biasanya ini adalah lokasi yang sudah berada di luar daerah tropis, tetapi lokasinya cukup dekat dengan lautan, sehingga iklimnya cenderung tidak terlalu ekstrim. Iklim dengan kode huruf pertama D adalah daerah yang memiliki iklim kontinental, di mana cirinya adalah musim dinginnya sangat dingin dan musim panasnya sangat panas. Ini biasanya daerah yang berlokasi di kontinen atau benua yang cukup luas, yang cukup jauh jaraknya dari lautan, sehingga tidak ada yang dapat menetralisir kondisi yang ekstrim. Jadi pada siang hari atau pada musim panas dia sangat panas, pada musim dingin dia sangat dingin. Sementara yang terakhir iklim E adalah iklim kutub. Ini jelas dia memiliki kondisi yang sangat ekstrim, tapi di sini tidak terlalu banyak kita bahas karena pada umumnya dia jarang dihuni oleh manusia. Sehingga pada umumnya pembahasan tentang klasifikasi iklim hanya berfokus pada 4 iklim utama, yaitu A, B, C, dan D. Karakteristik tipikal dari 4 jenis iklim utama tersebut dapat kita tinjau secara grafik seperti di bawah ini. Misalkan kalau kita lihat dari segi temperatur rata-rata, kalau kita bandingkan antara iklim tropis misalnya Jakarta, iklim panas kering misalnya Kairo, iklim sedang misalnya Milan, dan iklim kontinen misalnya Stockholm, itu kita lihat bahwa iklim tropis itu memiliki karakter temperatur rata-rata tahunan yang konstan, sementara 3 iklim yang lain itu memiliki puncak temperatur pada musim panas, misalnya kalau di wilayah bumi utara berarti pada pertengahan tahun, sementara pada akhir dan awal tahun temperatur cenderung menurun karena terjadi musim dingin. Dari sisi iradiansi surya harian, kita melihat bahwa nilai tertinggi itu dicapai pada iklim gurun, ya, kode B. Contoh misalnya Kairo di sini, di mana nilainya cukup besar pada pertengahan tahun musim panas karena rasio awan di wilayah gurun cenderung sangat kecil sehingga tidak ada yang mereduksi radiasi dari matahari. Sementara di wilayah lain nilainya cenderung lebih kecil dibandingkan dengan wilayah di gurun. Kemudian kalau dari sisi curah hujan rata-rata, maka di sini yang kita lihat sangat dominan adalah lagi-lagi wilayah tropis, di mana pada waktu-waktu tertentu terjadi musim hujan. Sementara ekstrim lawannya adalah pada wilayah gurun, di mana hampir tidak pernah terjadi hujan sepanjang tahun. Itulah yang kita sebut sebagai karakteristik atau ciri dari iklim.